Tes dicoba. Hello guys, welcome back to my channel alias DS Film ya guys ya. Di sini Mimin akan membahas BTTH episode 135 season 5 yang sudah rilis resmi ya guys ya. Kalian yang nggak paham, yang kan kalian belum keluar ya guys ya. Nah, Mimin udah ada bocorannya nih, udah keluar. Mimin udah baru saja lihat malam ini guys. Kemarin kita membahas spoiler BTTH. Sekarang kita membahas BTTH rilisan terbaru episode 135 season 5 dari pihak resminya ya guys ya. Mimin sudah lihat, kalian belum kan malam ini? Tonton sampai akhir karena cerita episode ini sangat seru dan jangan di skip biar nggak gagal paham. Dan jangan lupa like dan subscribe. Tekan tombol loncengnya, link itu sangat mudah. Ayo guys, pencet terus anjir. Agar kalian tidak ketinggalan spoiler Donghua menarik lainnya dari Mimin. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Semoga kalian diberi kesuksesan dan kemudahan dalam segala hal. Amin. Jangan banyak basa-basi, langsung kita ke ceritanya. BTTH episode 135 season 5. Gas gue. Setelah Xiaoyan kembali merebut wilayah dari pavilion petir angin, Xiaoyan mulai perjalanan panjang. Xiaoyan dan sekutunya, Sun Er, Xian, dan beberapa anggota Falling Star Pavilion tiba di lokasi reruntuhan kuno. Menurut legenda, reruntuhan ini menyimpan teknik rahasia yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang hingga mencapai ranah Douseng. Namun, gerbang reruntuhan tidak mudah dibuka. Gerbang ini memiliki segel kuno yang membutuhkan energi darah klan kuno untuk terbuka. Saat mereka mencoba mencari cara membukanya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Aura menindas muncul. Dari kejauhan, pasukan klan Phoenix Iblis pun datang ya guys ya. Klan Phoenix Iblis, salah satu klan tertua yang memiliki darah binatang suci, muncul dengan kekuatan luar biasa. Pemimpin mereka yaitu, pemimpin ini kita kenal ya guys ya. Kita pernah ketemu di episode selanjutnya yaitu Feng Qing'er dengan tatapan dingin menatap Xiaoyan. Feng Qing'er pun berkata guys, orang luar tidak pantas memasuki reruntuhan ini. Tinggalkan tempat ini sebelum kami menghapus kalian dari dunia ini, kata Feng Qing'er dengan sombongnya. Ini tuh Feng Qing'er itu waktu pertama ketemu itu guys, di pavilion petir angin ya, waktu tempur sama Xiaoyan yang dituduh Xiaoyan itu mengambil darah sejatinya dari Phoenix Iblis. Oke, kita lanjut ya. Xiaoyan pun mengamuk yang tidak suka diremehkan, membalas dengan tegas. Namun, sebelum pertarungannya pecah, Sun Er pun berbicara. Klanku memiliki hak atas tempat ini. Jika kalian Phoenix Iblis ingin melawan kami, maka kalian akan berhadapan langsung dengan klanku, kata Dik Sun Er yang gadis secantik rembulan. Aduh. Feng Qing'er pun tersenyum sinis, tetapi akhirnya setuju untuk bekerja sama dalam memasuki reruntuhan. Namun, kedamaian ini hanya sementara. Dengan menggunakan darah mereka, gerbang reruntuhan terbuka perlahan. Suara gemuruh terdengar dan pusaran energi menyedot semua orang masuk ke dalam dunia reruntuhan. Saat semua tersedot memasuki reruntuhan, semua orang terpisah. Xiaoyan dan Feng Qing'er menemukan diri mereka berada di dalam labirin penuh dengan jebakan kuno dan boneka penjaga. Boneka itu Douseng, bangkit dan menyerang tanpa ampun. Xiaoyan menggunakan Flame Lotus Fusion untuk menghancurkan beberapa boneka. Feng Qing'er pun menggunakan api darah Phoenix Iblis untuk membakar boneka yang mengejarnya. Namun, mereka menemukan bahwa jalan mereka menuju pusat reruntuhan masih panjang. Mereka harus bersatu untuk keluar dari labirin ini. Xiaoyan dan Feng Qing'er
yang awalnya bertarung satu sama lain terhenti saat roh Douseng bangkit dari altar ini muncul. Energinya begitu kuat hingga membuat ruangannya bergetar. Energi roh Douseng ini ya guys ya, yang belum paham. Roh Douseng itu pun berkata, jika kalian ingin mendapatkan warisanku, kalian harus membuktikan diri. Tiba-tiba energi hitam menyelimuti seluruh ruangan. Xiaoyan dan Feng Qing'er terpisah ke dalam dimensi berbeda menghadapi ujian mereka masing-masing, yaitu ujian roh Douseng ya guys, yang diberikan oleh sosok ini untuk mendapatkan warisan kuno ini, karena hanya salah satu guys. Xiaoyan dan Feng Qing'er pun bekerja sama, dan semua itu membuahkan hasil. Tetapi pengkhianatan di reruntuhan ini tidak ada. Setelah bekerja sama untuk melewati jebakan, Xiaoyan dan Feng Qing'er tiba di ruangan misterius. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan gulungan warisan Douseng. Namun, saat Xiaoyan mencoba mendekatinya, Feng Qing'er pun tersenyum licik dengan rencana jahatnya. Feng Qing'er, terima kasih telah membantuku sampai di sini. Sekarang pergilah, kata Feng Qing'er dengan sombong dan angkuh ya guys. Dia tiba-tiba menyerang Xiaoyan dengan teknik api ponik iblis miliknya. Namun, Xiaoyan yang sudah menduga dan berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Pertarungan antara Xiaoyan dan Feng Qing'er pun tak terhindarkan. Xiaoyan mengeluarkan Heaven Flame Lotus, sementara Feng Qing'er membalas dengan Ponic Blood Inferno. Pertarungan sengit mengguncang dunia reruntuhan ini pun terjadi, yes. Kita kembali ke Xiaoyan. Ujian Xiaoyan kali ini menghadapi diri sendiri. Xiaoyan menemukan dirinya di tengah padang pasir. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul. Sosok yang mirip dengannya itu adalah versi jahat dari Xiaoyan ini, dengan kekuatan yang sama persis. Jadi tuh ini kayak klonnya bayangannya si Xiaoyan guys. Untuk ujiannya bisa melawan diri sendiri dengan pikiran negatifnya. Oke, kita mulai lanjutannya. Bayangan Xiaoyan pun berkata, ya Xiaoyan yang palsu aja kita sebutnya. Tanpa kebencian, tanpa keinginan untuk balas dendam, kau bukan siapa-siapa, kata Xiaoyan palsu. Xiaoyan terkejut, tetapi ia segera sadar bahwa ini adalah ujian mental. Mereka bertarung dengan teknik yang sama. Flame Mantra vs Flame Mantra. Heavenly Flame Lotus versus Heavenly Flame Lotus. Jadi ya sama lah guys cloningannya. Xiaoyan harus menemukan kelemahannya dirinya sendiri untuk menang. Dengan tekadnya yang kuat, ia mengalahkan bayangan itu dengan menyerap kekuatannya sendiri. Namun, tiba-tiba altar mulai bersinar dan suara misterius pun menggema. Dia pun berkata, sosok misterius ini, kalian tidak layak menerima warisanku, kata sosok tersebut. Roh Douseng muncul, menantang mereka untuk bertarung demi membuktikan siapa yang layak mendapatkan warisan kuno tersebut. Oke, kita kembali ke ujian Feng Qing'er. Feng Qing'er terperangkap dalam lautan api ungu. Di depannya muncul seekor ponik iblis raksasa. Ponik iblis itu adalah leluhurnya dan kini menantangnya. Ponik iblis palsu ini berkata, hanya mereka yang bisa mengendalikan api sejati ponik iblis yang layak mendapatkan kekuatan sejati, kata leluhur palsu ini dari ujian ini. Feng Qing'er harus bertahan dari amukan api leluhurnya. Jika gagal, tubuhnya akan terbakar menjadi abu ya gosong lah itu. Namun, ia tidak menyerah. Dengan kekuatan darah poniknya, ia menyerap api tersebut dan mendapatkan peningkatan kekuatan. Tanda ponik di punggungnya mulai bersinar menunjukkan bahwa ia telah melewati ujian. Setelah itu, ujian Feng Qing'er pun selesai dan berhasil.
Joyan pun begitu pula, dia juga berhasil. Setelah melewati ujian masing-masing, mereka kembali ke altar Geno. Tetapi kini lebih kuat dari sebelumnya. Roh Douseng tersebut pun berkata, hanya satu yang berhak mendapatkan warisanku. Buktikan siapa yang paling layak, kata roh tersebut. Joyan dan Feng Qing'er saling menatap tajam, tanpa ragu mereka langsung bertarung. Joyan mengaktifkan Heavenly Flame Lotus Fusion. Feng Qing'er membalas dengan Phoenix Blood Inferno. Pertarungan mereka begitu dahsyat hingga reruntuhan mulai runtuh. Namanya reruntuhan ya runtuh lah, gak salah kan? Setiap serangan mereka menciptakan gelombang energi yang merusak dinding dan lantai. Joyan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menciptakan Flame Lotus terbesar yang pernah ia buat. Namun, Feng Qing'er berubah menjadi Phoenix Iblis raksasa dan menyapu ruangan dengan api nerakanya. Pertarungan mencapai klimaksnya. Siapa yang akan menang dan mendapatkan warisan Douseng? Saat kedua serangan mereka bertabrakan, altar Douseng menyala terang. Menyala abangku. Roh Douseng akhirnya memiliki pemenang. Roh Douseng yang paling layak mendapatkan warisanku adalah, kata roh Douseng ini guys. Namun, tiba-tiba sebelum pengumuman, Hall of Souls atau Aula Jiwa tiba-tiba muncul. Hun Miseng dan para tetua Hall of Soul atau Aula Jiwa menyergap mereka. Hun Miseng pun berkata, terima kasih telah membuka segel untuk kami. Sekarang, warisan ini adalah milik Hall of Souls atau Aula Jiwa. Joyan dan Feng Qing'er pun terkejut. Mereka baru saja bertarung mati-matian, tetapi kini harus menghadapi musuh baru yang lebih berbahaya. Pertempuran baru dimulai. Joyan dan Feng Qing'er yang sebelumnya musuh, kini harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka akan melawan Hall of Soul atau Aula Jiwa? Apa yang akan terjadi dengan warisan Douseng tersebut? Tapi, saat ingin bertarung, Joyan dan Feng Qing'er untuk melawan Half of Souls, tiba-tiba semua orang datang. Setelah melewati pertempuran di depan gerbang reruntuhan, semua kelompok yang berhasil masuk mendapati bahwa reruntuhan ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Reruntuhan ini terbagi menjadi beberapa zona dengan energi berbeda. Beberapa zona sudah dikuasai oleh sekte-sekte kuat lainnya. Wilayah pertama yang mereka temui adalah bekas markas pavilion petir angin, yang kini diduduki oleh Hall of Souls atau Aula Jiwa. Joyan menyadari bahwa tempat ini memiliki sumber energi petir yang sangat bisa memperkuat teknik Douki seseorang. Dan tiba-tiba pun, pertempuran pecah. Joyan dan sekutunya versus Hall of Souls. Hall of Souls atau Aula Jiwa mengerahkan para tetua kuat mereka untuk mempertahankan wilayah ini. Joyan menggunakan teknik Heavenly Flame Lotus untuk menghancurkan benteng pertahanan mereka. Zian dengan kekuatan darah naga menembus barisan pertahanan. Dalam waktu 10 menit, pavilion petir angin berhasil direbut. Namun, saat pertempuran selesai, kelompok lain muncul. Di tengah reruntuhan, kelompok-kelompok besar mulai berkumpul. Sekte dan klan kuat yang bersaing, seperti Lembah Es mencari teknik es tingkat tinggi, Phoenix Iblis berusaha mendapatkan warisan Douseng untuk memperkuat garis keturunan mereka. Hall of Soul atau Aula Jiwa ingin menguasai reruntuhan dan menjarah semua harta karun. Waduh, Aula Jiwa emang serakah sih. Keempat, sekte boneka iblis mencari boneka iblis legendaris. Terus Joyan dan sekutunya berusaha mendapatkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Negosiasi tegang pun terjadi. Lembah Es menuntut akses eksklusif ke area tertentu.
Ponik iblis pun gak mau kalah, mengancam akan menyerang jika mereka tidak mendapatkan bagian dari warisan Douseng. Half of Soul atau Allah Jiwa mencoba mengadu domba sekte lain untuk melemahkan mereka dan memanfaatkan situasi ya guys ya. Aduh, Allah Jiwa itu pengecut cuy, dah serakah, manfaatin orang. Namun, negosiasi tersebut tuh gagal. Pertempuran besar pecah antara kelompok-kelompok ini di tengah reruntuhan pun mulai terlibat. Xiaoyan versus Tetua Lembah Es. Tetua Lembah Es menggunakan Frozen Soul Palm. Kayak Frozen aja nih, Elsa guys. Leriku, gak. Ntar copyright nanti. Untuk membakukan Xiaoyan. Xiaoyan membalas dengan Flame Splitting Wave dan melelehkan serangan esnya. Kita kembali ke Xian versus Ponik Iblis. Ponik Iblis mengeluarkan api ungu dari garis keturunannya. Tapi Xian dengan kekuatan darah naga dewa kuno. Anjay, dewa, salah. Darah naga kuno menyakinya. Aula Jiwa atau Hall of Soul mencuri kesempatan untuk mencoba merebut boneka iblis dari dalam reruntuhan. Gila, Aula Jiwa mesti gitu ya guys ya. Mencari kesempatan dengan kesempitan. Pasti kalian suka nih sama ante-ante Aula Jiwa nih. Di dalam reruntuhan, sebuah patung besar berdiri di tengah ruangan, memancarkan energi mengerikan. Itu adalah boneka iblis yang dibuat oleh Douseng ribuan tahun yang lalu. Half of Souls atau Aula Jiwa mencoba mengaktifkannya, tetapi segel masih aktif. Xiaoyan dan Sun Er mengejar mereka ke dalam ruangan. Pertarungan terakhir melawan Half of Souls atau Aula Jiwa dimulai. Xiaoyan menggunakan Flame Lotus Fusion untuk menghancurkan segel pertahanan mereka. Hunsa yang mencoba mengambil boneka iblis terkena ledakan dan terluka parah. Xiaoyan berhasil mendapatkan kendali atas boneka iblis. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, reruntuhan mulai runtuh. Semua orang berlari kocar-kacir keluar untuk menyelamatkan diri. Xiaoyan dan sekutunya berhasil keluar tepat sebelum reruntuhan sepenuhnya runtuh. Diyakini memiliki boneka iblis, tetapi kekuatan Douseng yang sebenarnya masih misteri. Half of Souls atau Aula Jiwa mengalami kerugian besar, tapi mereka bersumpah akan membalas dendam. Xiaoyan menatap gulungan rahasia Douseng yang dia bawa keluar. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Bagaimana ia akan menguasai boneka iblis? Xiaoyan pun bertanya-tanya. Dan cerita pun bersambung. Kita lanjut ke episode 136 ya guys ya, yang resminya. Karena yang spoiler udah saya jelasin di bawah video, di videoku ada, cari ada guys. Intinya tuh kesimpulannya tuh gini guys, episode 135 di reruntuhan Douseng ini. 1. Xiaoyan dan sekutunya berhasil memasuki reruntuhan kuno, dan klan Ponik Iblis muncul sebagai ancaman baru. 2. Mereka bekerja sama untuk bertahan hidup, tapi pengkhianatan terjadi. Xiaoyan dan Feng Qing'er bertarung merebutkan warisan Douseng. 3. Roh Douseng muncul untuk menguji siapa yang paling layak mendapatkan kekuatannya. 4. Xiaoyan menghadapi berbagai sekte besar seperti Lembah Es dan Ponik Iblis. 5. Hall of Souls mencoba mencuri boneka iblis. 6. Xiaoyan berhasil mendapatkan boneka iblis, tetapi kekuatan sebenarnya masih tersegel. Ya, kekuatannya kan Douseng guys. 7. Xiaoyan dan Feng Qing'er menghadapi ujian mematikan. 8. Pertarungan dahsyat antara Xiaoyan dan Feng Qing'er terjadi. 9. Half of Souls atau Aula Jiwa tiba-tiba muncul dan berusaha mencuri warisan. 10. Xiaoyan dan Feng Qing'er ini harus bekerja sama melawan musuh yang lebih besar. Nah itu kesimpulannya tuh banyak guys, yang penting-penting tuh poinnya ya.
Dimana episode berikutnya akan semakin menegangkan kan, harusnya kita akan bertarung ya, kita akan mendapatkan buah jiwa guys. Gila Joyan ini. Kalau kalian nggak sabar untuk menunggu, kalian bisa nonton spoilernya yang Mimin buat di video YouTube Mimin, karena itu lama guys, seminggu itu sekali ya kan. Nah, kalian bisa tuh coba spoiler nyari di gua. Hah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video spoiler menarik lainnya. Oke guys, Mimin DS Film pamit. Bye bye, see you next time.